track recordnya kita tahu orang yang cacat hukumnya seperti apa kan kita tahu. Rata-rata korbannya adalah perempuan dan janda. Kenapa kok bisa menuduh orang, memfitnah orang dengan mengatakan Allah membuktikan perzinahan ini, sementara dia berbohong? Saya sebagai masyarakat yang menginginkan keadilan, puji syukur, puji Tuhan, alhamdulillah titik terang itu sudah ditemukan sekarang. Walaupun sebelumnya sudah ada penetapan tersangka dari pihak kepolisian dan berkasnya naik dan harus disidangkan di pengadilan. Dan ini merupakan satu tindak pelanggaran hukum pidana, yaitu fitnah melalui ITE yang dilakukan oleh Vicky Prasetyo terhadap saya dan Angela Elga. Yang pertama, saya merasa kejadian itu adalah kejadian untuk menjebak diri saya agar terkesan seperti apa yang mereka katakan. Lalu ada rasa sedih dan kecewa dan penantian selama ini yang akhirnya membuat saya merasa lega pada saat itu. Sebenarnya itu bukan mengejek, cuman orang ini kan yang saya tahu dia suka nangis gitu loh. Cuman kebetulan waktu itu kan di rumah aku lagi habis, cuman takutnya pas dia nangis itu aku nggak ada kan nggak lucu gitu. Kalau ada air aki ada di mobil saya gitu, nggak mungkin saya kasih sama dia kan. Nggak mengejek, cuman lebih kepada mengingatkan saja, cukuplah untuk bersandiwara dan bermain watak, bermain karakter seperti apa yang mereka lakukan selama ini. Dia dan keluarganya yang pasti. Proses ini sebenarnya bukan lama, cuman karena kemarin tersendat PSBB, akhirnya harus mengulur lagi. Itu yang menjadikan proses ini terkesan agak lama. Sebenarnya tidak lama juga kalau saya katakan, karena satu persatu kan dibuka tuh, polisi mengumpulkan bukti, polisi melakukan gelar perkara. Yang pasti kan secara visum sudah dibuktikan tidak ada dugaan tindak perzinahan pada saat itu. Lalu secara forensik juga kan spray dan lain sebagainya kan diambil, secara otentik juga diambil semuanya. Visum spray, lalu CCTV diambil, tidak ada bukti perzinahan itu. Sementara orang ini mengklaim saya melakukan perzinahan saat itu. Ketika seseorang sudah berani menuduhkan tindak pidana kepada orang lain, artinya dia harus membuktikan dan harus mempertanggungjawabkan tuduhan itu. Beda halnya dia mediasi kepada saya, dia yang bisa dibilang musyawarah sama saya, sebenarnya ada apa yang terjadi apa segala macam, itu kan enak komunikasi. Ini kan tidak. Dia menikmati sandiwara yang mereka buat pada saat itu, dia dan keluarganya. Akhirnya mereka harus menemukan satu pertanggungjawaban di mata hukum, yang dimana dia harus menjalani ini semua. Seorang yang menuduh orang lain melakukan tindak pidana, dia harus membuktikan dan kepolisian pun harus membuktikan. Akhirnya di sini ditemukan bukti-bukti bahwasanya ini adalah tindakan fitnah karena SP3 sudah keluar. Sebulan setelah kejadian saya dilaporkan melakukan tindak perzinahan itu, polisi mengeluarkan surat pemberhentian perkara karena tidak ada bukti terjadi perzinahan seperti yang mereka tuduhkan. Akhirnya mereka diundang untuk gelar perkara. Hanya saja mereka tidak mau datang. Saya lucu begini, saya menuduhkan seseorang mengambil barang saya misalkan. Saya minta pertanggungjawaban di mata hukum, artinya kan saya harus menyaksikan dan membuktikan. Ketika gelar itu saya harus menyaksikan, ini kan dia tidak datang. Artinya dia tahu apa yang terjadi sebenarnya, bahwasanya itu tidak ada. Makanya di sini saya simpulkan saya dijebak sama mereka. Kenapa? Karena mereka sudah siap yang namanya buku nikah salah satunya. Itu udah merupakan sesuatu yang sudah dirancang lama. Gitu. Artinya ini bukan spontan atau apa segala macam. Kita aja spontan sama orang melihat pasangan kita selingkuh, kita bisa pukul, bisa segala macam kita lakuin gitu. Bisa gelap mata. Ini kan tidak. Saya tidak disentuh, saya tidak diapa-apain. Hanya dipermalukan dan dirancang seolah-olah tindakan itu ada gitu. Hingga kita diarahkan harus masuk kepada mobil polisi, itu lucu juga. Dimana hak saya sebagai masyarakat yang bebas, yang memiliki hak demokrasi di negara ini, untuk memilih jalan ke kantor polisi, kan saya punya kendaraan di situ. Saya harus naik mobil polisi, artinya kan di sini ada satu penciptaan kondisi, penggiringan opini. Sampai akhirnya saya datang di kantor polisi, itu pun tidak ada laporan apapun. Akhirnya saya di kantin, saya diem, saya bengong. Siang baru ada masuk laporan. Artinya kan dia bisa istirahat dulu, dia bisa santai dulu, dia tahu apa yang terjadi. Cuma saja mungkin dia tidak menyangka akan sepanjang ini gitu. Karena saya merasa saya memiliki hak untuk membela diri, saya memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban di mata hukum.
Akhirnya kemarin mendengar dari dan melihat dari berita bahwasanya dia harus ditahan di rutan Salemba, ya itu satu ketetapan yang dari penegak hukum yang harus dijalani sama dia. Karena yang pertama, orang ini adalah residivis. Residivis orang yang sudah melakukan tindak pidana berulang kali. Dan bisa saja dicabut juga hak asuh dia sebagai orang tua begitu. Kenapa dicabut hak asuhnya? Itu bisa jadi terjadi. Kenapa? Karena dianggap oleh negara orang ini berbahaya. Karena mengulangi tindakan pidana berulang kali. Kita semua kan tahu jejak rekornya. Track recordnya kita tahu, orang yang cacat hukumnya seperti apa kan kita tahu. Korbannya kita tahu. Rata-rata korbannya adalah perempuan dan janda. Cuman saya sangat menyayangkan orang ini menjual agama. Saya sebagai muslim juga tersinggung gitu. Kenapa kok bisa menuduh orang, memfitnah orang dengan mengatakan Allah membuktikan perzinaan ini, sementara dia berbohong. Saya sebagai muslim tersinggung gitu. Kenapa kok gampang banget jual agama saya, jual Tuhan saya gitu. Nih orang ini sehat apa enggak sih gitu. Kalau saya menuduh orang, lu maling, kita harus lihat dulu dia emang maling kan gitu. Barang kita diambil, ini kan enggak. Dia setting bagaimana caranya saya ada di situ. Dia setting bagaimana caranya saya bisa masuk ke dalam kamar. Ke dalam kamar itu kan saya masuk karena melihat CCTV. Saya pakai motor yang waktu itu ada motor yang salah satu brand yang lumayan bagus. Saya rasa saya ingin dirampok. Karena mereka masuk pun pakai tutup kepala. Kita bisa lihat tayangannya. Pas dilihat di CCTV itu kan siapa yang tidak menyangka kalau itu adalah rampok atau maling. Pasti semuanya berpandangan itu negatif. Kalau memang dia orang yang benar, orang suami yang baik, datang ya baik-baik. Ketok-ketok masuk, gue pengen visum lu. Gue suami, gue pengen visum lu. Gue menduga lu ada melakukan begini, kan enak begitu. Visum. Ini kan ternyata hasil visum negatif. Hasil CCTV negatif, semuanya negatif. Spray double semua negatif. Sekarang masih bisa beralibi. Oh, di mana letak hak sebagai suami untuk membela istrinya? Membela apa? Kan begitu. Saya orang lain soalnya. Ketika saya dituduhkan, ya saya harus membela diri. Saya harus meminta pertanggungjawaban di mata hukum. Sampai akhirnya saya berpikir, orang ini sengaja membuat saya begini. Apapun motifnya saya tidak tahu. Motivasinya apa? Saya tidak tahu. Yang pasti saya menuntut keadilan seadil-adilnya yang harus ditegakkan. Karena saya merasa dirugikan baik secara moral dan material. Dia menyatakan dan dia mengakui bahwasanya ini adalah rencana dari mereka. 3 hari mereka merencanakan ini. Artikan di sini ada tindakan pidana yang direncanakan gitu loh. Kita merencanakan kejahatan gitu. Kan orang luar biasa. Yang harusnya dia ada di rumah itu, kenapa tidak ada? Ini orang minta tolong. Terus saya datang menolong. Lalu saya dituduhkan tindakan-tindakan yang asusila. Ini kan luar biasa kejinya loh. Apakah masih pantas orang begini hanya kita bisa, yaudah saya maafkan? Kan nggak bisa. Track record dia residivis, berapa kali masuk penjara, berapa kali melakukan pelanggaran hukum pidana. Belum lagi yang perdatanya, saya nggak mau bahas di sini juga karena menurut saya itu bukan ranah saya. Yang pasti ketika saya datang ke rumah Angel itu, saya membahas kasus dia yang diduga menipu Pak Excel. Ada penggelapan dana yang dia lakukan. Orang itu menuntut keadilan juga. Akhirnya saya merasa ini bisa untuk ditegakkan. Orang itu meminta haknya dia dan minta pertanggungjawaban atas apa yang dilakukan oleh Vicky Prasetyo. Di situ mungkin dia merasa tersinggung. Kok lo berani mau ikut campur urusan saya? Kan bukan begitu kontennya harusnya. Dia selesaikan sama orang itu kan begitu. Ini bukan taruh orang di situ untuk memberikan informasi ini begitu segala macam. Sampai akhirnya bagaimana caranya saya datang ke situ lagi? Saya ditelepon suruh datang. Ada orang minta tolong. Analogi seperti ini. Saya jam 3 subuh, saya kan tinggal di rumah sendiri. Jam 3 subuh saya tidak bisa nafas dan saya telepon ambulan misalkan. Ambulan ini kan orang lain. Saya butuh pertolongan dari ambulan. Lalu ambulan mau saya penjarakan? Nggak mungkin. Orang mau nolong. Yang dipertanyakan bukan saya. Saya hanya ingin menolong orang yang ingin ditolong gitu. Harusnya dia berterima kasih sama saya. Terima kasih sudah maaf kata, mobil saya taruh waktu itu. Kan kita tahu itu ada yang dia bilang kok ada pakaian, ada. Karena saya memberikan fasilitas mobil di rumah itu. Kenapa saya memberikan fasilitas mobil? Angel minta pinjam mobil karena mobil Pajero dia itu, mobil SUV dia tidak ada surat-suratnya. Akhirnya saya harus memfasilitasi, ada orang minta tolong. Sampai saya rela untuk memakai kendaraan bermotor. Kendaraan motor saya pakai.
Lalu saya sudah menolong orang, malam saya dituduh enggak kan gila. Harusnya kan dia terima kasih sama saya, bukan untuk ingin memenjarakan saya apalah segala macam itu. Itu urusannya bukan saya. Izin tidak izin itu urusannya bukan saya. Kalau dia mau bicara begitu, ngomong sama si istrinya gitu. Kenapa istri minta tolong sama saya? Tanya sama istrinya, jangan sama saya. Saya di sini orang yang menolong orang lain. Saya menolong tuan rumah. Saya diundang untuk datang oleh tuan rumah. Lalu saya dipidanakan. Ini orang keji loh. Bagaimana tidak keji saya katakan? Beberapa orang yang menjadi korban dia, dari mulai penipuan apa segala macam, dia tidak mengakui. Dan tetap orang lain yang orang ini pansos apa segala macam, kan begitu bahasanya. Sementara hukum membuktikan, fakta membuktikan dia bersalah. Harus ditahan dulu. Sama Zaskia Gotik juga begitu. Sama Vivi Paris juga bermasalah juga. Orang yang dia punya anak dari situ, istilahnya kan, harusnya kan dia sebagai laki-laki melindungi wanita. Dari track recordnya kita tahu orang ini seperti apa, zolim. Jadi ketika saya menolong seseorang, apapun judulnya, dia tetap mencari celah untuk menjatuhkan orang lain. Karena dia butuh pengakuan seolah-olah dia baik. Saya cuma berharap saya bisa puas kalau dia dapat hidayah, itu saja. Kalau dia dapat hidayah dengan cara kecelakaan dulu, atau dia dapat hidayah dengan cara kena sakit dulu, kan macam-macam tuh. Yang pasti saya sangat berharap dia dapat hidayah agar tidak ada lagi orang-orang yang ditipu sama dia, atau orang-orang yang menjadi korban dia, terutama kaum perempuan dan janda-janda itu. Sangat berdampak. Pertama dari pekerjaan saya. Ketika itu saya ada menjalani satu layar lebar dan sudah selesai syuting, yang dimana scene saya harus dibuang saat itu. Lalu juga saya merasakan dampak yang kepada psikis saya. Banyak tawaran job saya yang saya tolak. Hampir 1 tahun saya tidak mau mengambil job itu. Karena saya merasa saya harus membuktikan dulu bahwasanya ini adalah pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Vicky Prasetyo. Baru saya berani muncul lagi. Setelah SP3 keluar, baru saya baru ambil job yang lain gitu. Baru saya bersosialisasi lagi sama teman-teman semuanya. Itu sangat berdampak baik pada diri saya, keluarga saya, terutama kepada ibu saya. Saya tidak mau bahas di sini, dia bicara begini dan begitu segala macam, meminta belas kasih dia. Sementara ibu saya yang sakit 2 minggu gara-gara itu harus diopnam. Siapa yang mau tanggung jawab? Cuman saya merasakan. Ibu saya yakin saya tidak melakukan hal tersebut. Tapi saya butuh bukti untuk membuktikan bu saya tidak seperti ini. Sampai bersabar menunggu SP3 surat pemberhentian dari kepolisian. Tidak ada bukti tindakan itu dilakukan. Tapi yang namanya orang tua kan pasti shock di awal. Dia mau tanggung jawab, dia mau ganti rugi. Orang tua saya sakit tuh. Track record dia nggak ada jantung ibu saya. Tapi sekarang harus menderita sakit jantung gara-gara dia. Saya tahan semuanya. Saya sabar. Jangan meminta belas kasih orang begini, saya suaminya apalah segala macam. Nggak bisa begitu. Suami istri, suami KDRT istri, ini salah. Suami sama anak, dia pukulin anak sampai mati. Oh saya bapaknya, saya punya hak untuk mendidik. Nggak bisa begitu, semuanya ada aturan. Kalau Vicky Prasetyo merasa, saya suami, saya membela hak saya ini orang lain. Gitu loh, saya orang lain. Orang lain yang ingin dipidanakan sama dia, dan fitnah. Fakta semuanya. Tidak mungkin penegak hukum tahu-tahu, lu tersangka, kan nggak begitu prosedurnya. Dibuktikan semuanya, diundang gelar perkara. Semua kan dia jalani. Masa orang yang dalam bidangnya, orang penegak hukum, dia pada kapasitasnya disalahkan. Lucu. Kemarin juga saya baca berita ada pengacara dia bawa-bawa Pancasila. Apa urusannya Pancasila? Kemanusiaan yang adil dan beradab seperti apa? Apakah dia punya adab seperti itu? Dia menjual agama. Di mana letak musyawarah yang dianjurkan sama Nabi? Kalau dibilang kemanusiaan adil dan beradab, bukan itu urusannya. Pancasila urusannya konstitusi. Kalau kita diatur sama undang-undang gitu loh. Seorang lawyer bicara seperti itu. Kapasitasnya apa coba untuk bicara Pancasila yang dibawa-bawa? Akhirnya saya merasa seperti ini saya yang kurang sehat sepertinya, seperti itu saya lihat. Harusnya kan dia melihat dari ini yang diadukan adalah 27 ayat 3, pelanggaran fitnah melalui IT. Sudah fix dan semua orang pun tahu ketika itu saya dituduhkan hal-hal yang seperti itu. Semua orang menyaksikan. Ternyata perbuatan itu tidak ada. Harusnya kan seorang lawyer juga mengerti. Kok dia bicara bahwa etika dan moral? Kita semua belajar etika dan moral. Saya anak hukum. Saya belajar etika dan moral berhukum seperti apa. Harusnya klien dia dikasih tahu. Lu seorang ayah harus mencontohkan kepada anak-anak kamu hal-hal yang baik. Karena tulang punggung itu ada 2 nih. Tulang punggung secara moral dan material. Memberikan nafkah dan pendidikan.
Memberikan nafkah, siapapun bisa mencari nafkah. Pendidikan yang pertama. Saya dan Vicky Prasetyo, saya tidak mengenal dia, tapi saya tidak tahu dia mengetahui siapa enggak. Saya cuma dengar-dengar media aja dia nipu-nipu orang, itu sebatas itu. Dia melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum, itu saja yang saya tahu sebatas dia kan. Lalu saya syuting bareng sama Angel, waktu itu ada satu FTV, sampai Angel berani untuk mengungkapkan bahwasanya dia ingin menegakkan kehukuman, bahwasanya ada satu tindakan pidana, dugaan tindakan pidana yang dilakukan oleh Vicky Prasetyo terhadap produser dia waktu itu. Akhirnya di sini saya merasa ada orang minta tolong seperti itu, kita bisa bantu kan seperti itu. Karena di sisi lain saya bidangnya di hukum, saya kuliah di hukum, dan saya rasa kurang lebih saya mengetahui prosedur-prosedur hukum itu seperti apa. Vicky Prasetyo mencium bau ini dan dia merasa tersinggung mungkin. Harus yang dilakukan adalah klarifikasi secara hukum. Dia minta maaf atau dia minta penyelesaian kepada orang bersangkutan. Bukan cara untuk menjebak saya, membuat masalah baru. Dia minta hak dia, saya sebagai suami, saya orang lain masalahnya. Kan nggak dibenarkan. Kita melakukan KDRT terhadap istri kan tidak benarkan. Kita melakukan penganiayaan terhadap anak kan tidak dibenarkan. Ya kan? Apalagi terhadap orang lain melakukan tuduhan asusila. Dia harus bertanggung jawab. Residivis. Orang berulang kali masuk pidana penjara. Yang pasti efek yang harus dia dapati adalah akan diberatkan sanksi hukum ya. Ini adalah ketetapan yang ditetapkan oleh negara di dalam acara pidana. Dia harus diberatkan gitu. Karena orang berulang kali melakukan tindakan pidana. Dan dianggap negara orang ini sangat berbahaya. Makanya saya katakan tadi bisa dicabut hak asuhnya sebagai ayah. Karena dianggap berbahaya. Saya tidak melakukan statement apapun, kita saksikan saja. Kira-kira berbahaya nggak nih orang? Apa? Semua udah dilakuin. Tidak mengakui anak. Dia sama si Vivi Paris kemarin itu. Lalu penggelapan-penggelapan yang dilakukan banyak juga kasusnya dan terbukti. Sasuke Gotik dan lain sebagainya, termasuk saya. Dia masih menjual nama agama. Ini miris. Awalnya saya shock. Hampir setahun saya merasa sedih melihat itu. Karena dampak psikisnya dari hukum publik ya, masyarakat adalah dia memandang negatif. Sementara saya hanya bisa bersabar menunggu kejelasan hukum. Dalam kesabaran ini sampai akhirnya keluar SP3 hingga ditetapkan sebagai tersangka, saya baru pede untuk mengambil pekerjaan. Itu adalah dampak psikis yang menurut saya tidak bisa dibayar oleh apapun. Bagaimana rasanya menjadi keluarga saya, bagaimana rasanya menjadi keluarga inti saya dan teman-teman saya. Itu yang saya pikirkan. Akhirnya saya harus bersabar dan membuktikan bahwasanya ini adalah tindakan pidana fitnah melalui ITA dan itu semua tidak ada benarnya. Oh, Angel ada minta maaf sama saya. Dia minta maaf secara pribadi atas apa yang terjadi terhadap diri saya yang berdampak pada keluarga saya, terhadap fitnah tersebut. Sampai saya katakan ini di luar nalar akal orang-orang gitu. Di luar nalar akal orang sehat. Saya tidak bisa juga menyalahkan dia, saya katakan. Ya ini cuman kita jalanin saja, kita minta keadilan di mata hukum. Itu yang pasti Angel secara langsung dia meminta maaf kepada saya waktu itu.